Halo adik-adik, ketemu lagi dengan Kak Riki. Belajar matematika jadi asik. Oke adik-adik, sebelumnya kita sudah mempelajari ya cara mencari penjumlahan dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat. AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Dengan X1 ditambah X2 sama dengan min B per A dan X1 dikali X2 sama dengan C per A. Nah, sekarang kita akan mempelajari cara mencari selisih akar-akar persamaan kuadrat. Wah, gimana ya? Mau tahu? Yuk kita bahas. Misalkan nih adik-adik, X1-nya lebih dari X2. Maka X1 dikurang X2 sama dengan akar dari X1 dikurang X2 lalu dikuadratkan. Oke, sekarang kalian perhatikan nih yang di dalam akar, yaitu X1 dikurang X2 lalu dikuadratkan. Ini merupakan bentuk dari kuadrat sempurna. Ya. Nah, yang dapat dijabarkan menjadi X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat dikurang 2 dikali X1 dikali X2. Sehingga yang di dalam akar ini dapat kita ganti dengan ini. Ya. Oke, sehingga menjadi X1 dikurang X2 sama dengan akar dari X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat dikurang 2 dikali X1 dikali X2. Seperti itu adik-adik. Oke, selanjutnya kalian perhatikan lagi nih yang di dalam akar yang ini. X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat. Nah, dapat kakak tulis menjadi X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat, lalu ditambah 2 dikali X1 dikali X2 dikurang 2 dikali X1 dikali X2. Nah, selanjutnya bentuk yang ini kakak tulis menjadi seperti ini. X1 kuadrat ditambah 2 dikali X1 dikali X2 ditambah X2 kuadrat. Ya, lalu dikurang yang ini ya. Oke, nah bentuk ini kan merupakan bentuk kuadrat sempurna. Berarti dapat kita ubah ya menjadi X1 ditambah X2 lalu dikuadratkan. Baru dikurangi dengan ini ya, yaitu 2 dikali X1 dikali X2. Sehingga bentuk yang di dalam akar ini ya, X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat dapat kita ubah menjadi ini. Sehingga menjadi X1 dikurang X2 sama dengan akar dari X1 ditambah X2 lalu dikuadratkan. Dikurang 2X1 dikali X2 dikurang dari ini ya, 2 dikali X1 dikali X2. Seperti itu ya. Oke, selanjutnya kita jumlahkan ini ya. Oke, jadi X1 dikurang X2 sama dengan akar dari X1 ditambah X2 lalu dikuadratkan. Dikurang 4 dikali X1 dikali X2. Nah, selanjutnya kalian perhatikan nih. X1 ditambah X2 itu sama dengan min B per A. Dan X1 dikali X2 sama dengan C per A. Sehingga ini dapat kita ubah menjadi X1 dikurang X2 sama dengan akar dari min B per A dikuadratkan dikurang 4 dikali C per A. Oke, selanjutnya dari bentuk ini kita uraikan ya. Oke, ini kita kuadratkan menjadi X1 dikurang X2 sama dengan akar dari B kuadrat per A kuadrat dikurang 4C per A. Ya. Oke, nah karena ini bentuknya pecahan, kita samakan dulu nih penyebutnya menjadi X1 dikurang X2 sama dengan akar dari B kuadrat per A kuadrat dikurang 4AC per A kuadrat. Nah, sekarang penyebutnya udah sama kan? Sekarang kita gabungkan ya, kita kurangi menjadi seperti ini. X1 dikurang X2 sama dengan akar dari B kuadrat dikurang 4AC per A kuadrat. Oke, selanjutnya kalian perhatikan nih, B kuadrat dikurang 4AC. Ini kan sama dengan diskriminan ya. Maka sehingga menjadi X1 dikurang X2 sama dengan akar dari B per A kuadrat. Nah, selanjutnya bentuk ini dapat kita tulis menjadi seperti ini. X1 dikurang X2 sama dengan akar D per akar A kuadrat. Nah, ingat ya, akar A kuadrat ini dapat kita ubah menjadi mutlak A. Sehingga X1 dikurang X2 sama dengan akar D per mutlak A. Seperti itu adik-adik. Jadi, jika X1 dan X2 adalah akar-akar persamaan kuadrat, AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0, dengan X1 lebih dari X2, maka X1 dikurang X2 sama dengan akar D per mutlak A. Dengan
B-nya lebih besar sama dengan 0. Nah, ini adalah rumus dari selisih akar-akar persamaan kuadrat. Gimana? Sampai sini kalian sudah paham? Oke, supaya kalian tambah paham lagi, perhatikan ya contoh soal berikut ini. Persamaan kuadrat x kuadrat dikurang 4x ditambah 3 sama dengan 0. Mempunyai akar-akar x1 dan x2. Jika x1 lebih dari x2, maka hasil dari x1 dikurang x2 sama dengan, oke, ingat ya, kita bisa gunakan nih rumus yang telah kita peroleh tadi ya untuk mencari selisih akar-akar dari persamaan kuadrat, yaitu x1 dikurang x2 sama dengan akar D, ini akar D ya, ini D per mutlak A ya. Nah, seperti ini. Oke, selanjutnya bentuk ini itu sama dengan ya akar dari B kuadrat dikurang 4AC ya. Lalu ini dibagi dengan mutlak A ya. Dengan nilai A-nya ya. Nilai A dari persamaan kuadrat ini berapa? 1 ya. Lalu nilai B-nya berapa nilai B-nya? Min 4 ya. Dan nilai C-nya sama dengan 3. Nah, selanjutnya nilai A, B, C ini kita substitusikan ke rumus ini. Berarti menjadi ini ya. Maka X1 dikurang X2 sama dengan akar dari B-nya kita ganti dengan min 4, lalu dikuadratkan, dikurang 4, dikali A-nya 1, dikali C-nya 3. Seperti itu ya. Lalu dibagi dengan nilai mutlak A. Nah, nilai A-nya adalah 1. Seperti ini ya. Oke, sama dengan akar dari min 4 dikuadratkan berapa? 16 ya. 16 dikurang 4 dikali 1 dikali 3. Hasilnya adalah 12. Lalu dibagi dengan 1. Mutlak 1 itu 1 ya. Nah, seperti itu ya. Oke, sama dengan. Nah, akar 16 dikurang 12 ini kan sama dengan akar 4 ya. Dibagi 1. Berarti kita tulis tinggal akar 4. Seperti itu adik-adik. Nah, akar 4 itu berapa? Akar 4 itu sama dengan 2. Gitu ya. Oke. Wah, apa benar sih? Selisih dari akar-akar persamaan kuadrat ini adalah 2. Oke, kalau gitu kita cek ya. Kita cek nih, apa benar selisih dari akar-akar persamaan kuadrat ini nilainya adalah 2. Oke, pertama kita tulis dulu ya persamaan kuadratnya, yaitu x kuadrat dikurang 4x ditambah 3 sama dengan 0. Gitu ya. Oke, selanjutnya untuk mencari selisih akar-akarnya berarti kita harus cari akar-akarnya dulu, yaitu x1 dan x2. Nah, untuk mencari akar-akarnya pertama kita bisa faktorkan dulu nih. Nah, sebelum kita faktorkan, kita cari ya dua bilangan. Jika dikalikan hasilnya 3, jika dijumlahkan hasilnya min 4. Berapakah itu? Nah, bilangan itu adalah min 1 dan min 3. Oke, berarti persamaan kuadrat ini dapat difaktorkan menjadi x min 1 dikali dengan x min 3 sama dengan 0. Nah, untuk mencari nilai x-nya ada dua kemungkinan nih. Kemungkinan pertama yaitu x dikurang 1 sama dengan 0 atau ya x dikurang 3 sama dengan, ini 3 ya, kurang 3 sama dengan 0. Seperti itu ya. Oke, selanjutnya untuk x, ya ini untuk ini. Untuk yang pertama, x dikurang 1 sama dengan 0. Kedua ruasnya kita tambah dengan 1. Ya, kita tambah dengan 1. Maka menjadi x dikurang 1 ditambah 1 sama dengan 0 ditambah 1. Menjadi x sama dengan 1. Nah, selanjutnya untuk x dikurang 3 sama dengan 0, kedua ruasnya ya. Kedua ruasnya ini kita tambah dengan 3 gitu ya. Oke.
Maka menjadi apa nih? X dikurang 3 ditambah 3 sama dengan 0 ditambah 3, maka menjadi X sama dengan 3. Gitu ya. Oke, selanjutnya nih. Karena X1 lebih dari X2 ya, perhatikan nih. Maka kita pilih nih. X1-nya yaitu 3 ya. Berarti ini X1 dan X2-nya adalah sama dengan 1. Nah, seperti itu ya. Nah, ini ada X2 ya, kakak kotakin. Dan ini dia X1-nya. Seperti itu. Oke, sekarang kita hitung ya. X1 dikurang X2 sama dengan X1-nya 3 dikurang X2 yaitu 1. Sama dengan 2. Wah, hasilnya sama nih, sama-sama 2. Jadi benar ya, dengan rumus selisih akar-akar rumus kuadrat yaitu X1 dikurang X2 sama dengan akar D per mutlak A dengan kita cari akar-akarnya. Sehingga diperoleh hasilnya sama. Seperti itu. Gimana? Gampang kan? Kak, boleh nggak kalau X1 ya, X1 kurang dari X2? Nah, kalau kayak gini, nanti hasil selisihnya negatif. Ingat ya, kata-kata selisih. Nah, selisih itu nggak boleh negatif. Contohnya gini nih. Umur kalian dengan umur kakak kalian di rumah ya. Nah, selisihnya nilainya pasti kalian menjawab dengan nilai positif. Selanjutnya nih, selisih umur kalian dengan umur guru kalian di sekolah. Pasti kalian menjawabnya dengan bilangan positif juga. Seperti itu. Jadi, selisih hasilnya selalu positif. Jadi, untuk X1-nya harus lebih dari X2. Jadi, yang ini kita hapus saja. Seperti itu adik-adik. Gimana? Sampai sini kalian sudah paham kan? Oke, sekarang kakak kasih kuis ya. Soalnya seperti ini. Persamaan kuadrat 2x kuadrat dikurang 7x ditambah 3 sama dengan 0 mempunyai akar-akar X1 dan X2. Jika X1 lebih dari X2, maka hasil dari X1 dikurang X2 sama dengan apakah yang A 2 per 5, atau yang B 2, atau yang C 5 per 2, atau yang D 5. Ayo yang mana? Oke, kalian kerjakan dulu ya, lalu pilih jawabannya. Oke, kita bahas ya. Pertama kita lihat dari soal ini diketahui persamaan kuadrat yang memiliki akar-akar X1 dan X2. Jika X1-nya lebih dari X2, maka hasil dari X1 dikurang X2 sama dengan berapa? Oke, untuk mencari X1 dikurang X2, kita bisa gunakan rumus yang telah kita peroleh tadi ya, yaitu X1 dikurang X2 sama dengan akar D per mutlak A. Seperti itu ya. Oke, atau sama dengan akar dari B kuadrat dikurang 4AC. Lalu dibagi dengan mutlak A. Seperti itu ya. Di mana ya? Dengan ya nilai A-nya dari persamaan kuadrat ini berapa? 2 kan? Lalu nilai B-nya berapa ini? Min 7 ya, min 7. Dan nilai C-nya sama dengan berapa ini? Sama dengan 3 ya. Oke. Maka selanjutnya nih, nilai A, B, C ini kita masukkan ke rumus ini. Maka menjadi X1 dikurang X2 sama dengan akar dari ya. B-nya kita ganti dengan min 7, lalu kita kuadratkan, dikurang 4, dikali A-nya itu 2, lalu dikali C-nya yaitu 3. Nah, seperti ini ya. Selanjutnya dibagi dengan mutlak A. A-nya tadi 2. Gitu ya. Oke, sama dengan akar dari min 7 dikuadratkan, itu kan hasilnya adalah 49. Dikurang 4 dikali 2, berapa? 8. 8 dikali 3 hasilnya adalah 24. Lalu dibagi dengan mutlak 2. Nah, mutlak 2 ini hasilnya adalah 2 ya. Oke. Selanjutnya kakak tulis di samping sini. Nah, di samping sini ya. Oke. X1 dikurang X2
2 sama dengan akar dari. Nah, ini akar dari ya. 49 dikurang 24 berapa? Hasilnya adalah 25 per 2. Nah, sama dengan berapa nih? Akar 25 itu berapa? 5 ya. 5 per 2. Jadi, hasil dari X1 dikurang X2 sama dengan 5 per 2. Jadi, jawaban yang tepat adalah yang C. Gitu adik-adik. Gimana? Gampang kan? Tentunya ya. Wah adik-adik, barusan kita sudah mempelajari ya cara mencari selisih akar-akar persamaan kuadrat jika persamaan kuadrat AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0 memiliki akar-akar yaitu X1 dan X2 dengan X1 lebih dari X2 maka X1 dikurang X2 sama dengan akar D per mutlak A. Seperti itu adik-adik. Gimana? Gampang kan? Oke adik-adik, setelah video ini kalian berlatih ya soal dengan cara yang telah kakak ajarkan barusan. Tetap semangat belajarnya. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Dadah!